ada satu perasat yang ingin yang kita tambahkan, yaitu untuk pemasangan kondom kateter. Jadi untuk pemasangan kondom kateter ini memang bawah pengawasan dokter ya. Jadi memang Anda sebagai seorang bidan diharapkan juga bisa melakukan pemasangan kondom kateter ini sebagai upaya kita menangani kegawat-gawatan pada kasus perdarahan yang terjadi pada masa nifas ya. Selain dari pemasangan kondom kateter, tentunya untuk penanganan kegawat-daruratan ya, rehidrasi cairan itu tetap ya. Rehidrasinya dengan apa? Rehidrasinya dengan apa? Tetap ya. Kemudian uterotonika untuk mengaktifkan kontraksi uterusnya juga tetap dilakukan. Pemberian oksitosinnya tetap dilakukan. Baiklah, kita mulai sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Silakan salah satu berdoa terlebih dahulu. Jadi yang digunakan alat pelindung diri jelas pakai celana, sarung tangan ya, kemudian sepatu boot, kemudian karena ini kan masih bagian dari persalinan juga ya, sepatu boot, kemudian celemek, penutup kepala, kacamata Google ya, masker tetap selalu dipakai. Kemudian alat yang kedua berikutnya ya, infus ya, tiang infus. Kemudian infus ini harusnya ada 2-3 karena memang ada beberapa yang sampai 3 flabot ya dimasukkannya. Kemudian selang infus, spuit 50 ml, ini kurang gede ini hanya 10 ml, nggak selesai kalau untuk ini ini untuk nanti kalau melepas ya. Kemudian ini bak instrumennya harusnya besar ya. Jadi dalam bak instrumen ini terisi alat-alat yang steril ya. Ini harusnya belum dipasang di sini ya. Infus, selang infus, kondom, kemudian kateternya juga steril, kateter Foley ya, Foley yang seperti ini ya. Ukurannya 4. Ini berapa? 16 juga. Karena ini untuk itu ya, apa? Untuk kateterisasi. Kateterisasi. Terus kemudian dalam bak instrumen tadi saya katakan ada spekulum sim sepasang ya ini steril. Ini namanya spekulum sim. Kalau ini namanya spekulum botol bebek. Masangnya itu gimana tuh? Ya nanti dipraktekkan. Terus kemudian tenakulum ya, lihat ini ujungnya tenakulum, tapi penggunaannya harus hati-hati karena kalau ini untuk menjepit porsio di jam 10 atau jam 12 kan cenderung melukai karena memang bentuknya runcing ya. Seperti halnya kalau pasang IUD kan pakai ini kan juga kan, tapi biasanya menimbulkan luka dan mesti ada darah yang keluar ya. Ya hati-hati, boleh pakai ini, boleh pakai tampon tang, ini juga bisa ya. Terus kemudian jegul tahu ya, jegulnya diameternya kurang lebih 6 cm. Kemudian kapas untuk kapas JTT untuk vulva hiji, bengkok dan perlengkapan yang lain ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, infusnya yang digunakan apa? Mungkin ACL.
Jadi kalau NaCl itu mengantisipasi kalau misalkan nanti kondomnya bocor, cairannya tumpah di dalam rahim, dia keluarnya juga sebagai pembersih gitu, bisa membersihkan, bukan D5 ya. Ini gunakan NaCl, di situ sudah ada di checklistnya Sudah NaCl. Terus kemudian ini benang ya, ini dua, ini steril semua ya. Yang pertama kita pendekatan terapeutik kepada pasiennya ya. Kita sapa, salam, sapa, sampaikan bahwasanya terjadi perdarahan pada ibu yang disebabkan karena kontraksi rahim yang lemah ya, sehingga perlu dipasang kondom kateter ya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Wijati, saya ajudan yang berjaga pada saat ini di rumah sakit ini. Ibu, ini karena Ibu terjadi perdarahan karena kontraksi rahim yang lemah. Nah, ini akan dipasang kondom kateter yang akan dimasukkan ke dalam rahim Ibu supaya perdarahannya segera berhenti. Apakah Ibu bersedia? Mohon kerjasamanya dan Ibu tetap berdoa. Bapak nanti Ibu bisa dibantu ya, diberi minum hangat, manis ya, terus sebagai pengganti cairan ya. Terus kemudian mengatur posisi Ibu, mohon maaf posisinya gimana? Ya litotomi itu. Kakinya ditekuk, pahanya kemudian kita saya persiapan APD ya, pakai APD. Begini disiapin enggak? Ada. Nggak usah pakai sabuk. Setelah itu kita cuci tangan. Oke. Cuci tangan. Terus sama plastik ya. Kita buka bungkus plastiknya. Ini juga kita buka. Kemudian tusukkan yang out ya. Itu tulisan out sama in. Ini sudah boleh ya. Kantongkan. Dari gambar program APN ada di sini ya? Enggak ada. Sama ya cara kerjanya dengan kalau Anda mau memasang infus. Aku tuh pasti. Ya kalau ini baru kan mestinya di sini ada udara, ya kan?
ini baik. Kita siapkan, kita pakai sarung tangan steril. Ya, kalau memang ini belum dibuka ya Mbak, nah, sebentar. Ya, ini kalau memang belum dibuka, ya, ini dibuka dari wadahnya dulu, ya. Kemudian ditaruh, ya, taruh di, ini mestinya harusnya steril ya, bak instrumennya. Terus kemudian ini juga sudah kita buka. Juga steril. Kenapa? Tandem. Nggak kelihatan tapi ya. Salah satu bikin video deket sini aja. Udah, Bu. Iya nutup aku. Siapa aja? Ya. Sarung tangan. Terus kalau kainan itu harus pilih itu. Wajib juga. Kelihatan nggak? Ya. Gede. Terus kemudian ambil nih. Kemudian diikat, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu longgar. Artinya itu, jadi mengikatnya ini kenapa tidak boleh terlalu kuat? Kalau kita terlalu kuat nanti yang diikat kateternya. Berarti yang penting kayak pas antara Ini seperti ini. gabung tandem. Akhirnya pilih. Ya. Kita letakkan dulu ya. Kemudian setelah ini kita lakukan vulva higien. Ibu, mohon maaf, ini kita mau bersihkan dulu ya Bu ya, karena banyak darah dari jalan lahir ibu. Kok isinya asap semua? Itu kapas pakai kapas DTT ya. Kemudian labia mayor jauh, labia minor jauh, labia minor terdekat, kemudian dari vestibulum sampai. Nah, setelah ini kita pasang spekulum sim. Ya. Mbak asisten, siapa ini asisten? Oh iya, ini harusnya Ibu, mohon maaf potongnya tadi luruskan ya Bu ya, Mbak.
Gini, lagi turun lagi. Kan 2 ya. Cara masukkannya gini Pak. Ini. Terus setelah itu diputar. Kayak spekulum biasa gitu. Heeh. Oh itu vaginanya nggak vaginanya nggak dibuka. Lah kan iki kan miring dhisik. Oh mau. Ini lah ini. Saya ulangi. Ibu ambil nafas panjang ya. Bismillah kita mulai ya. Nah, ini. Nah, posisinya seperti ini. Setelah itu masukkan terus diputar. Ini tuh sebenarnya untuk melihat porsi. Ya. Terus disusul yang kedua. Cacar bebek. Kok bisa nggak kurang lebar? Kan bisa. Oh my god. Kayak kuret. Kita ngerti ngobrol. Mbak, minta tolong gimana? Habis kan? Ya, biasanya gini Mbak. Jangan lama nanti dek sobek kantongnya. Ya. Kemudian kita masukkan tenakulum atau tadi saya katakan tenakulum atau tulang pontang. Kalau tenakulum itu untuk menjepit porsi kan dia cenderung menimbulkan Luka. Itu ya, di jam 10 ada yang menyatakan di jam 10, ada yang menyatakan di jam 11. Jepit ya. Langsung dikepas gitu. Nah, setelah itu kita masukkan nih Ujung ke keteter. Ibu nafas panjang ya Bu ya. Masuk enggak ya Mbak? Oh enggak ya. Bismillah masuk Bu. Sebisanya aja Bu. Aduh Bu sakit Bu. Cantik. Balik lagi. Didorong pakai. Lebu gak Bu? Nggak licin banget. Ya, biasanya kondisinya berbeda ya kalau di persalinan itu kan jalan lahirnya Lebar. habis membuka. Coba nggak usah kita kan. Sempit terlalu sempit. Bung sekelan Bung dulu. Asistennya bilang pecah kayak asistennya. Asistennya. Oh ini aja, nggak bisa masuk. Ini kan rahimnya juga terjegat. Ini aja ya. Iya Bu. Oh itu sebagai Nah, contoh tangan masukkan di sini. Ini gini, ini mulut rahim misalkan ya. Saya masukkan tadi sini. Masuk. Sampai teraba, sampai ada tahanan ya. Masuk sampai ada tahanan. Nah, ini biasanya sudah mentok di apa? Ini kan sudah ya, ada ukuran ya. Rahim syariah rahim. Ini mentok di porsio dan ini sudah ada tahanannya pas. Ya. Ini. Setelah itu kita alirkan. Yang dialirkan yang ini mau yang ini. Yang itu yang nih. Nih. Yang ini mau yang ini, yang nggak ada putihnya. Yang nggak ada putihnya Bu, yang ban kunci yang pada putih. Nggak ada kunci. Jadi hanya Oh, kuncinya hilang Ustaz. ini harusnya yang gede. Kemarin saya sudah pesan yang gede. Yang gede. Sama aja Bu. Sama aja. Iya, harusnya yang itu yang gede.
Mbak. Dilepas dari itu ya, pers. Terus sampai Nggak mau masuk sini ya. masuk. Mau dalam rumah. Angkat sambelnya. Kayak gitu 2 flapot langsung habis harusnya. Ada yang bisa sampai 3. Kemarin saya baca di jurnal penelitian itu sampai 3. Kondom nggak pecah. Hah? Pecah? Kondomnya nggak bisa pecah. Iya. Dievaluasi dulu, misalkan ini kan nggak ada 500. Mbak. Ya ini harusnya setelah berhasil ya masuk, ini dilepas tadi saya kelupaan. Ininya dilepas. Oke Bu ya. Sebelum disambungkan ini saya dikeluarkan. Nggak kurang-kurang kan? Kurang Mbak. Iya. Oke. Soalnya ini itu kurang besar. Balik loh. Yang apa? Untuk transfusi itu. Oh. Kalau transfusi kan ininya gede. Transfusi sak. Mantep. Biasanya sampai berapa? Ah, semua dulu. Hah? Semua dulu. Setengah dulu. Wah, senang puskesmas. Ya, sambung yang satunya Mbak. Sambung satunya. Ambangnya yang pecah-pecah. Iya. Nah, ini kalau seperti ini sambil dievaluasi darah yang keluar, ya. Kalau masih ada darah yang keluar, ya. Nah, di situ sudah ada ketentuannya, tahu darahnya berapa. Terus dievaluasi tidak ada cairan yang keluar dari ini yang ada ini. Ini bocor. Nah. Bocor. Kurang kencang saya. Udah aja ya Mbak ya. Berarti kayak gitu tuh selama 30 menit. Apanya? Itu apa 2 minimal itu 2 habis. Itu apa? Enggak, biasanya 500, ada yang 500 tergantung ya rahimnya wanita kan sudah beda ya, maksudnya karena pembesaran proses involusi kan juga beda-beda. Jadi kadang kalau bayi sudah lahir itu kan PF juga sudah menurun, artinya kan rahim sudah mulai mengecil kan. Iya. Nah itu beda-beda rahimnya seseorang ya. Ya, makanya sambil dievaluasi ketika kita memasukkan cairan itu, sambil dievaluasi perdarahan yang keluar. Nah, di situ sudah ada kan ketentuannya perdarahannya berapa dikatakan berhasil. 50 mili. 50 mili dalam Tidak
30 menit dalam 30 menit. Jadi dievaluasi. sampai 1 jam, tidak lebih dari 25. Nah, ini kan masih ada, ini berarti saya potong. Ini katanya saya kurang kuat ini. Harusnya enggak ada cairan. Kan ini dalam serviks sana ya. Evaluasi ada cairan yang cairan yang keluar atau enggak, kemudian darah evaluasi. Nah, ini kalau sudah Enggak. nah, ini kalau misalkan mau pasang menetap, ini diikat di sini. Ayo. Ini ikatnya Mbak, orang yang putih itu loh, yang benang apa? Benang Bangunan. tambang. Nah, untuk mempertahankan posisi ini, nah ini dipasang jegul di sini, Biar enggak lepas. Harusnya di dalam serviks sini ya. Di dalam vagina ini posisinya dalam vagina. Orang yang pengen pipis. Di kateter. Berarti Satu kateter di rahim, satu kateter di urin. mantap. Orang loro ya. Mlebu netok jadi. Udah pernah ngerasa? Tak coba nih, cepet. Lah bubuk nek do ditekoki gur mlebu lorone. Kalau enggak kalau pasien untuk enggak di kateter kan kandung kemihnya nanti penuh, dia juga akan mengganggu kontraksi rahimnya. Jadi di kateter. Ya, itu Sudah ya. nah, misalkan dalam 2 jam atau mungkin 24 jam ya, kontraksinya sudah bagus, perdarahannya normal, artinya tadi dalam 1 jam tidak lebih dari berapa? 25 sampai 50 menit. 25 sampai 50 cc. Nah, ini boleh dilepas. Ibu, ini kan kontraksi rahimnya sudah bagus, nggak nyaman kan Bu kalau dipakai terus ya, rahimnya dipasang alat terus, nggak nyaman ya? Nah, ini mau dilepas. Sekarang pakai gini. Pakai itu lagi Bu. Ya, vulva hijin dulu ya. Kalau vulva hijin dulu, ada yang terangnya. Ini versi tidak ada Bu. Ya, dibersihin dulu vulva hijin dulu. Ya, sama ya. Kemudian ini angkat jegul. Ya. Terus kalinya kita Lepas, terus menghisap cairan yang berada dalam kandung. Setiap bertahap 100 menit dia berlalu. Nah, ini melepas menghisapnya juga harus secara perlahan. Bertahap. Kita itu berapa mili? 100 mili. 100 mili tiap 5 sampai 10 menit sambil observasi. Didep. Iya. Oh, tidak.
Udah silakan. Wes. Didep. Wangi ah. Kamu jangan Itu yang tidur. turun loh, Kak. Biasin dulu sama ya. Aku sih. Iya ini enggak proporsionalnya. Iya kompal aja. Yang di kompal yang ini. Nanti pompi Kompal apa? biar apa? Itu kan untuk kafe sebenarnya. Enggak usah. Apa langsung sini? Enggak bisa. Belah bali, Ruli. Ya, Belah bali. ore. Ya wes. Belah bali. Gaya wes. perkara wae. Salah aku wis lemah lembut dulu. Lemah teles kowe. Baru tahu lemah teles. Oke, tenang ya, Cipu. Berapa? 3. Lagi. Sana. Kayak pipis yang keluar. Ya anggap aja Radennya sudah berkontrak. Berapa tadi? 4. 5. Kalau sudah bekerja. Dan habis. Ibu, napas panjang ya. Di teternya mau kita lepaskan. Tarik aja. Pelan-pelan ya. Jangan sampai nanti ditarik lagi. Nah ini tadi soalnya saya lihatnya belum. Wah, habis. Mbak, ini mbak. Anggap rahimnya ya sudah. Terus kalau ada darah kita lakukan pulsasi lagi. Ya Bu, pakaikan celana.